Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Pernah nggak sih kalian dengar cerita hantu lokal terus mikir, ada fakta sejarah aslinya nggak sih di balik mitos ini? Nah hari ini kita bakal ngebongkar 5 kisah mistis dari Jawa. Anggap aja ini semacam panduan wisata lokal buat nelusurin sisi kelam sejarah kita. Kita nggak cuma bakal ngomongin hal-hal mistis aja loh, tapi kita bakal ngupas tuntas gimana cerita-cerita angker yang populer banget ini sebenarnya jadi semacam wadah buat nyimpen fakta sejarah dan nilai-nilai moral masyarakat setempat. Asli, kalian bakal lihat kalau mitos itu bukan sekedar cerita bohong, tapi cara luar biasa masyarakat merekam jejak masa lalu mereka. Oke, mari kita mulai ya. Di panduan kita kali ini, kita bakal fokus ke 4 hal. Pertama, gimana bencana dijadikan peringatan moral. Kedua, kita bahas jejak kelam tragedi 1965. Ketiga, soal pusat spiritual dan warisan budaya. Dan yang terakhir, kita bakal satukan semuanya buat ngelihat makna asli di balik misteri-misteri tersebut. Kita masuk ke bagian pertama, bencana sebagai peringatan moral. Gini, sering banget kalau ada tragedi alam yang kejadiannya super mendadak dan menghancurkan, warga lokal itu nggak cuma mencerna kejadiannya lewat kacamata sains atau geologi aja. Mereka nyari maknanya pakai kacamata moralitas lokal. Coba bayangin deh, kejadian di desa Legetang, di kawasan dataran tinggi Dieng. Tanggal 16 April 1955, aktivitas di sana berjalan benar-benar normal. Tapi besoknya di tanggal 17 April, pemandangan berubah jadi mimpi buruk. Seluruh desa, seluruh pemukiman beserta warganya lenyap dari peta dalam semalam karena terkubur tanah longsor yang luar biasa gede. Ngeri banget kan ngebayangin satu komunitas utuh terhapus gitu aja di kawasan pegunungan yang sunyi itu? Nah, alih-alih cuma nyatet ini sebagai bencana geologis biasa, penduduk sekitar ngubah tragedi ini jadi legenda abadi. Mereka percaya banget kalau bencana itu adalah bentuk peringatan keras akibat perilaku menyimpang dari sebagian warganya. Ini tuh cara cerdas masyarakat setempat bikin pengingat moral yang super tegas buat generasi-generasi berikutnya. Tujuannya apa? Supaya memori soal desa Legetang ini nggak cuma jadi catatan bencana alam, tapi jadi pelajaran abadi soal etika dan gimana kita seharusnya berperilaku di masyarakat. Lanjut ke bagian kedua, jejak kelam tragedi 1965. Dan ini secara brilian mengilustrasikan poin penting banget. Terkadang kisah hantu atau tempat angker itu cuma selubung, sebuah cara komunitas buat nutupin trauma politik dunia nyata yang mungkin terlalu mengerikan buat diomongin terang-terangan. Contoh paling jelas ada di hutan Tongtongan, Grobogan. Cerita warga di sana fokusnya ke hal-hal mistis, kayak suara aneh pas malam, penampakan makhluk goib, atau orang yang tiba-tiba tersesat. Tapi kenyataan sejarahnya jauh lebih dingin. Hutan ini sebenarnya adalah lokasi kuburan massa aktivis dari tahun 1965 sampai 1980. Jadi, kisah-kisah seram itu menutupi realitas sejarah yang super kelam, berfungsi murni sebagai pengingat akan tragedi tersebut secara netral, tanpa mereka harus bawa-bawa urusan politiknya. Lensa mitos yang berhadapan sama realitas ini juga kejadian di Alas Roban, Batang. Legenda urban di sana ngomongin soal aura yang mencekam, hantu yang suka ganggu pengendara, sampai rumor kerajaan gaib di dalam hutan jati lebat ini. Tapi kalau kita kupas mitosnya, kita nemuin fakta fisik jalanan yang emang berkelok tajam, minim banget penerangan dan bahaya. Ditambah lagi ada sejarah suram sebagai lokasi pembuangan jenazah di masa lalu. Kombinasi antara bahaya secara alamiah dan sejarah mengerikan inilah yang akhirnya mengkristal jadi sebuah legenda urban yang begitu kuat. Fenomena di hutan Tongtongan dan Alas Roban tadi ngebuktiin satu hal yang menarik banget. Cerita mistis seringkali berfungsi sebagai selubung trauma sejarah. Ini adalah cara masyarakat beradaptasi. Mereka mengatasi memori kelam dengan menetralisirnya ke dalam bentuk mitos supranatural. Lewat cara ini, mereka tetap bisa memperingatkan orang lain soal bahaya di lokasi tersebut tanpa perlu ngambil sikap politik apapun. Dan pastinya tanpa harus membuka luka sejarah kelam secara langsung. Cerdas banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pusat spiritual dan warisan budaya. Mari kita ubah ritmenya sebentar. Dari sejarah yang gelap, kita pindah ke lokasi-lokasi pencarian kedamaian spiritual. Kita bakal bahas tempat-tempat yang sangat dihormati karena hubungannya dengan para leluhur, yang biasanya kita sebut sebagai petilasan. Singkatnya, petilasan itu situs bersejarah peninggalan tokoh masa lalu yang diyakini menyimpan energi mistis dan dipakai buat kegiatan spiritual. Konsep ini ngejelasin dengan pas kenapa tempat kayak Sendang Siwani di Desa Singodutan, Wonogiri dianggap luar biasa sakral. Sendang Siwani itu bukan sekedar mata air biasa loh. Ini adalah ruang di mana mitos dan realitas menyatu, tempat ziarah buat mereka yang nyari ketenangan dan pengen terhubung lagi sama warisan spiritual yang udah ada sejak berabad-abad lalu.
Selanjutnya, untuk melengkapi 5 lokasi misteri kita hari ini, ada Gunung Lawu. Lebih dari sekedar area pendakian populer yang nguras fisik, gunung ini punya lapisan identitas spiritual yang kaya banget. Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat Prabu Brawijaya V mencapai moksa. Gak cuma itu, masyarakat juga yakin ada kerajaan gaib di kawasan puncaknya. Jadi, pendakian ke Gunung Lawu ini pada akhirnya bukan sekedar tentang menaklukkan alam, tapi ini adalah sebuah perjalanan melintasi legenda kuno yang terus manggil ribuan peziarah buat mencari pencerahan. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, makna di balik misteri. Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Kalau kita lihat rangkuman di tabel ini dan mensintesiskan kelima lokasi tadi, kita bisa ngelihat dengan jelas kalau mitos itu berkembang dari 3 akar yang beda. Desa Legetang pakai mitos hilangnya desa buat ngasih peringatan moral abis bencana alam. Terus, hutan Tongtongan dan Alas Roban pakai unsur keangkeran buat ngelimutin sejarah kelam tanpa harus ngomongin kejadian aslinya secara harfiah. Sementara itu, Sendang Siwani dan Gunung Lawu pakai konsep energi gaib buat ngelestarin pusat ritual leluhur. Ketiga pola ini benar-benar nunjukin betapa uniknya masyarakat setempat dalam memaknai realitas, alam, sejarah, dan juga spiritualitas mereka. Sebagai penutup, coba deh tanyain ke diri sendiri, apakah cerita hantu dan mitos ini cuma sekedar buat nakut-nakutin kita? Atau jangan-jangan ini adalah mekanisme sebuah komunitas buat ngerekam sejarah yang terlalu menakutkan buat dibicarain secara terbuka? Ketika kita dengerin mitos lokal dari Jawa Tengah ini, sebenarnya kita lagi dengerin lebih dari sekedar legenda urban. Kita lagi ngerasain denyut nadi sejarah, moralitas, dan ingatan masyarakat yang bertahan melintasi banyak generasi. Terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi mendalam kita kali ini, dan teruslah menggali makna tersembunyi di balik kisah-kisah yang kalian dengar.